Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sehat semuanya nggih Bu? Alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah maka menjadi sempurnalah amal soleh kita atas nikmat-nikmatnya. Dengan ucapan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi pemberat kita nanti di timbangannya Allah Azza wa Jal. Dan dengan ucapan alhamdulillah menunjukkan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, temanya apa ya Bu? Hari ini Masya Allah, amal soleh di usia lanjut atau di usia senja. Masya Allah. Apa yang batasan manakah yang kita sudah masuk dalam usia senja, dimulai dari umur berapa gitu ya? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan usia itu dibagi 3, 20 pertama, 20 kedua dan 20 yang ketiga ya. Dan di 20 yang kedua berarti sudah mau memasuki usia 40 begitu ya, OTW 40. Maka usia 40 kata Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa orang yang memasuki usia 40 atau melewati 40 maka sudah dimasuk kategori orang yang sudah tua. Enggak terima ya Bu. Kadang-kadang ini kemarin teman saya Bu, padahal ya usianya sudah kayak saya, dia lagi bilang, aku ya kemarin ngurus ini di sini kok katanya udah Bu, ibu nggak usah perlu pakai ini Bu. Lah kenapa? Soalnya ibu sudah tua Bu, katanya aku larang hati banget. Lah saya bilang, lah kamu usianya berapa? Bok sudah OTW mau 60 gitu ya. Tapi dia tidak merasa, kayaknya kepengen enom terus ya. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan usia nggih Bu, umur umatku katanya berapa? 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang usianya lebih dari 70 tahun. Nah ini mungkin ini nasihat untuk kita semua lah ya. Kayaknya kita lepas dari usia 40 semua ya Bu. Iya, berarti mau menuju 50 ya. Iya. Oh sudah. Iya. Fase di mana kita itu sudah mulai datang ya Bu. Pertama uban sudah mau memutih ya Bu. Nah, kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam nih Bu ya, menuju dunia putih yaitu ubanan tadi ya. Demikian juga fisik kita sudah mulai menurun ya Bu. Kemudian mata sudah disambung dengan apa Bu? Kacamata, Masya Allah ya. Kacamata tertinggal saja sudah seperti kebakaran jenggot. Saya begitu Bu kemarin di mana Masjid Darussalam, saya buru-buru akhirnya kacamata nggak terbawa, hanya dipinjamilah ya sama teman. Ini Bu pakai kacamata saya Bu. Masya Allah ya, karena kacamata teman itu lebih besar ya. Kemudian bawahnya ada plusnya, tapi plus 1, saya sudah plus 2. Jadi lihatnya ada begini-begini. Masya Allah ya. Masya Allah. Demikian juga daya ingat sudah mulai menurun. Di sebagian ada yang sudah pakai alat pendengaran ya Bu, karena sudah tidak dengar. Dan yang jelas kulit kita sudah nggak manteng lagi ya Bu. Masya Allah, sudah berkirut ya kan.
di wajah juga sudah mulai ada guratan-guratan, Masya Allah. Ini semua adalah tanda-tanda ya Bu, kita itu sudah masuk di usia uzur gitu lah ya, sudah mulai masuk dunia meninggalkan dunia hitam ibaratnya. Demikian juga sudah muncul adanya penyakit-penyakit degeneratif nggih Bu. Pembicaraannya dulu itu masih seneng, hobinya apa, ininya apa, tapi sekarang pembicaranya apa? Dokter spesial lah Bu, dengan dokternya apa? Oh aku jantung, kamu oh aku sekarang dokter internis, kamu oh aku sekarang dokter saraf ya. Masya Allah, pembicaraannya sudah tadi ya tentang penyakit-penyakit, Masya Allah. Ibrahim bin Nakhawi beliau mengatakan, jika seorang mukmin berada di usia senja dan saat itu sungguh sangat sulit untuk dia beramal. Ya, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang menabung amalan di masa muda, maka ketika datang kepadanya uzur, ini Allah akan memberikan rukhsah ya. Maka di masa uzurnya kita mendapatkan pahala seperti di masa sehatnya. Maka ini menjadi peringatan buat kita, mumpung kita masih muda. Masih muda? Tadi katanya sudah tua ya. Iya, mumpung kita masih muda. Maksudnya mumpung kita masih diberi kesempatan, okay? Kita Masya Allah untuk urusan dunia kesehatan, lihat yang di bawah kita Bu, supaya kita sudah tidak lagi untuk berkeluh kesah ya. Ada yang sakit, ada yang lebih sakit lagi ya. Demikian juga ada yang apa namanya mungkin sepuh ya, Masya Allah, tetapi ada yang sepuh itu lebih semangat dari kita ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita boleh meminta panjang umur, boleh ya, tetapi panjang umur yang barokah ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tentang khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang mantola umuruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya tapi banyak amalnya. Insya Allah Pak ya, karena kita semua inti hidup itu lagi apa Bu? Sedang mencari apa? Cara mati kita nggih Bu? Kita itu lagi mau mencari cara mati kita mau bagaimana? Mau husnul khotimah? Mau su'ul khotimah? Ya ini kita OTW menuju tersebut ya. Apakah kita akan berakhir dengan baik ataupun buruk ya, na'udzubillah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, usia 40 tadi adalah usia di mana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah berfirman, hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanah ya. Apabila sehingga ia sampai pada usia ya, yaitu usia 40 tahun, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Usia 40 kita sudah lewati, itu dimana usia kesempurnaan akal kita, kesempurnaan emosional kita ya. Di usia tersebut ini sudah dilampaui. Dan usia 40 itu adalah usia dimana seseorang itu telah mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Di usia 40 dia itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya rumah, masih punya orang tua, ya kan ya Mbak, Bu. Jadi di atas masih ada orang tua mertua, di bawah sudah punya anak, di samping ada istri, demikian juga harta atau rumah sudah memiliki. Maka doa kita di usia 40 adalah Rabbi auzi'ni, anugerahkan kepadaku ya, an a'mala sholihan, agar aku bisa beramal soleh. Itulah makanya kalau sudah usia 40 lebih atau 60 kok dia belum beramal soleh, ya Allah ya, maka bagaimana ya untuk dia mengejar ketertinggalannya? Dia meminta kepada Allah agar dia bisa beramal soleh ya. Kemudian apa? Untuk bersyukur, maaf, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan alayya kepadaku. Wa ala walidayya, dan atas kedua orang tua. Berarti di usia tersebut dia sudah
selain dia sudah menjadi orang tua, dia masih memiliki orang tua, maka bentuk syukur memiliki orang tua adalah dia pandai berbakti kepada orang tua. Karena ada yang merasa bahwa aku sudah punya keluarga sendiri ya, kebaktian kepada orang tuanya itu sudah tidak seperti ketika masih sendirian. Kemudian dia bersyukur ya, wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Amal soleh yang diridhoi itu apa? Yang ikhlas dan yang paling ittiba ya. Kemudian a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikinlah ya untukku wa dzurriyyati, dan anak keturunanku. Di sini berdoa untuk anaknya, cucunya, dan keturunannya, dzurriyyahnya ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, sungguh aku bertaubat kepadamu ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kembali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah surat ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surat An-Nasr ya, ayat yang pertama. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apal nggih Bu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang ya, nasr itu pertolongan Allah ya, wal fath dan kemenangan. Idza jaa, suatu ketika Umar bin Khattab mengajak sahabat kecil namanya Ibnu Abbas, sehingga membuat anak-anak para sahabat itu merasa, kok anak kecil yang diajak kok Ibnu Abbas ya, bukan anaknya aku, anak aku begitu ya, tidak yang lainnya. Karena Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya Ibnu Abbas itu adalah sahabat kecil yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila ya. Doanya itu, ya Allah berikan kefahaman tentang agama kepada Ibnu Abbas ini, dan diberikan ia kemampuan untuk menafsirkan ayat ya, Masya Allah. Dan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Umar itu mengajak siapa tadi? Ibnu Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas untuk dia bertemu dengan para sahabat. Lalu di depan para sahabat dia bertanya ya, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, tahu enggak apa tafsiran daripada surat An-Nasr tadi ya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Kan di bawahnya wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka hendaklah engkau bertasbih, fasabbih bihamdika, dan memuji Allah ya, Masya Allah. Sehingga para sahabat mengatakan, oh itu adalah perintah supaya kita banyak mengucapkan tasbih ya, diperintahkan untuk memuji Allah dan diperintahkan untuk memohon ampun ya, wastaghfir, maka hendaklah engkau memohon ampun. Tetapi Umar bin Khattab lalu menunjuk kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapat para sahabat dengan turunnya ayat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan itu pertanda ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dekat ya, Masya Allah. Ini pertanda ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir yang sudah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab pun mengakui, iya, aku sepakat dengan Ibnu Abbas bahwa dengan turunnya ayat tersebut maka pertanda ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dekat ya. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya di dalam ayat tersebut diperintahkan untuk bertasbih ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Setelah surat atau ayat surat ini turun, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengubah di dalam sholatnya itu. Ketika ruku dan ketika sujud, beliau merubah dengan doanya apa ya Bu? Ketika sujud, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Iya begitu doanya. Ya, Subhanakallahumma, betul. Astagfirullah. Soalnya kalau sujud biasanya subhana rabbiyal azim ya. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la tiga kali ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli ya. Nah ini, sejak saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai wafat, beliau mengganti dalam sujud dan rukuknya dengan doa tersebut ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam doa tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah ya, maha suci Allah, kemudian memuji Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah ya, ditutup dengan sebuah ampunan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali menutup seluruh amalan-amalan yang diajarkan ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir menutup suatu amalan itu dengan istighfar ya, dengan istighfar. Kita tahu semua amalan soleh ya selalu diakhiri dan ditutup dengan istighfar. Contohnya adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fardu ya. Kita tahu setelah sholat fardu itu bukan setelah kita bermaksiat ya Bu. Kita itu telah beribadah kepada Allah, tetapi setelah salam yang diucapkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita tahu sholat itu adalah amalan yang agung. Kenapa setelah melaksanakan sholat kita malah justru beristighfar? Karena apa Bu? Sholat yang seharusnya kita yang diingat hanya Allah, tetapi justru yang diingat itu urusan dunia ya. Betul kan ya, kita Masya Allah begitu sholat Allahu Akbar tadinya nggak nginget apa-apa Bu, tapi setan Masya Allah ya, tadinya nggak ingat apa-apa, tapi begitu Allahu Akbar, Masya Allah semua ingat ya. Idul Adha wis ditutup urung ya, itu sih tadi sudah dicop belum, aduh jangan-jangan kompornya belum dimatikan, terus begitu. Setan yang membuat talbis ya, membuat was-was ke dalam diri manusia. Maka begitu salam, astagfirullah, 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 aku mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Solat yang seharusnya di dalam solat itu yang diingat-ingat adalah engkau ya, atau mentadaburi bacaan-bacaan solat, tetapi ketika solat malah yang diingat adalah yang lainnya ya. Apa Bu? Utang. Kalau utang malah tidur saja diinget-inget ya Bu. Iya, paling parah kalau sholat, Masya Allah. Iya. Ya Allah ya Rabb ya. Kemudian jika seseorang telah melaksanakan sholat malam ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, wal mustaghfirina bil ashar ya. Dan orang-orang yang dia beristighfar kepada Allah di waktu sahur ya. Sahur itu berarti di akhir setelah dia menutup sholat tahajud, dia banyak beristighfar kepada Allah. Dan ini dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia untuk apa? Untuk mendengar hambanya yang meminta pasti aku beri, dan untuk mengampuni jika hambanya beristighfar ya. Lagi-lagi setelah melaksanakan sholat tahajud tadi. Demikian juga setelah melaksanakan ibadah haji. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 199 Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat-tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, yaitu dari padang Arafah, dan mohonlah ampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kita melaksanakan ibadah besar, yaitu ibadah haji, sudah tahallul, lalu kita ke Mina ya untuk dia jamarah ya, melakukan jumroh.
Nah, ini sudah wukuf juga di padang Arafah, maka setelahnya kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Padahal ibadah haji ya Bu, ibadah yang agung. Demikian juga setelah kita menuntut ilmu, ya, maka ditutup dengan apa? Kafaratul majlis. Ya, kafaroh itu artinya ya penghapus, ya, penghapus dari dosa-dosa di dalam bermajlis. Mungkin ucapan yang salah, mungkin ayat-ayat yang dibaca yang salah, mungkin kita duduk lalai, ya, maka dengan mengucapkan kafaratul majlis, maka diampunilah dosa-dosanya. Kemudian setelah berwudu, ya, berwudu juga kita kan doanya gimana? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ya. Nah, ini kita meminta kepada Allah, waj'alni minat tawwabin, jadikanlah aku orang-orang yang tawab, itu adalah orang-orang yang bertaubat, melebihi daripada istighfar, ya. Itu semua adalah setelah kita melakukan amalan-amalan besar. Dan orang yang mengenal Allah pasti dia senantiasa malu dengan amalan dan perbuatannya yang mungkin tidak sesuai, ya, dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang sekecil apapun bukan besar kecilnya dari maksiat, tetapi besarnya Allah yang sedang kita maksiati, ya. Bukan mengatakanlah dosa cilik ikih, tapi siapa yang sedang kita maksiati? Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir-akhir usia, maka ini masuk tadi setelah usia 40 menuju 60 menuju 70, bahkan yang berusia lebih dari 70 tahun, ya. Dimana kita sudah melampaui fase-fase mulai dari lahir, ya Bu, lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan mati terakhir, ya, Masya Allah. Nah, kita sudah fase-fase bayi sudah, anak-anak sudah, remaja sudah, dewasa sudah. Dewasa sudah, ya. Berarti fase kita tinggal satu, yaitu pas fase tua, ya, fase tua. Bagaimana amalan yang terbaik di ujung usia, ya, atau di usia senja, ya. Kalau mendengar dari ayat-ayat tadi yang dibaca tentang surat An-Nasr yang turun kepada Rasulullah SAW, adalah kita diperintahkan untuk kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tadi, ya, Rasul SAW sejak turunnya ayat tersebut, maka beliau senantiasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, yaitu ketika ruku dan ketika sujud, ya. Nah, ibu-ibu biasanya pakai yang ini apa yang subhana rabbiyal a'la? Yang pendek, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, gitulah, ya. Nah, kita mencoba. Rasul SAW di situ di usia 60 gitu, ya, menjelang wafat beliau, memperbanyak atau mengganti dengan doa tadi, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah ya Rabb kami, dan kepadamulah aku memuji, ya, kemudian ampunilah aku. Kemudian yang kedua, amalan yang terbaik di usia-usia senja adalah untuk memperbanyak husnudzon kepada Allah. Apa itu husnudzon? Berbaik sangka. Karena ketika orang sudah berusia lanjut, ya, kita itu tinggal meminta kepada Allah, berharap, ya. Perasaan roja itu lebih ditingkatkan daripada perasaan khauf, takut, ya. Perasaan harap itu lebih dikedepankan. Karena apa? Dia berharap, karena dia sudah semakin lemah, maka dia memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan amalku diterima, ya Allah, mudah-mudahan kemarin sedekahku diterima, ya Allah. Terus dia berharap kepada Allah, ya. Tetapi kalau usia-usia masih usia-usia tadi, ya, awal-awal 30-40, itu hendaklah seimbang antara khauf dan roja, takut dan harap.
takut amalannya diterima, takut amalannya tidak diterima, maka dia hati-hati untuk menjauhi dosa dan maksiat. Tetapi kalau sudah semakin tua, sepertinya sudah tidak punya semangat untuk bermaksiat ya. Mudah-mudahan ya. Tapi memang ada ya, termasuk 3 golongan yang Allah itu tidak mengajak berbicara nanti pada hari kiamat dan tidak membersihkan mereka pada hari kiamat. Di antaranya adalah orang tua yang dia sudah tua tapi masih berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Ini bagi mereka, kali kalian meninggal salah seorang di antara kalian kecuali dia dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ibu-ibu yang dirahmati Allah menunjukkan bahwa hendaklah kita berhusnudzon, berbaik sangka. Karena apa Bu? Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangkaannya terhadap diri kita. Kalau kita berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan sesuai prasangkaan kita. Maka di akhir-akhir usia tersebut kita berharap, ya Allah, semoga Allah menerima amal ibadahku yang kemarin-kemarin ya. Semoga Allah menerima sodakoh, sholat sunnah, birrul walidain, amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Semuanya terima ya Allah. Inilah orang yang dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang terbaik kembali di ujung usia adalah senantiasa ia fokus ya untuk memperbaiki diri. Hendaklah ia fokus memperbaiki diri dan menghindari banyak sengketa. Masya Allah. Jadi kalau sudah usia di atas 50 ibu, 60, ini kita sudah jangan sibuk ngurusi yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Kalau ada masalah apapun, ia memilih untuk tidak ikut campur. Jangan kepo ya, jangan ikut campur, kasihan, hatinya kasihan ya, pikirannya kasihan ya, karena kita itu sudah fokus untuk sangu, jangan dikotori dengan perasaan atau pikiran-pikiran yang macam-macam ya. Demikian juga masalah yang mungkin lagi anget-angetnya ini ya Bu, ya Allah ya, mau tidak mau wong ini pemimpin kita misalkan ya. Nah itu kayaknya kalau tidak ikut ngomong kayaknya Masya Allah ya. Nah ini gatel ya. Iya, ada yang sudah sepuh dan masih saja ikut nimbrung gitulah ya, ikut campur. Iya ini begini ini ya Allah. Ini mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk, tidurnya tidak tenang gitu ya. Masya Allah. Jadi fokuslah untuk diri memperbaiki diri. Karena kita datang kepada Allah nanti nafsi-nafsi, sendiri-sendiri sesuai dengan amalan kita ya. Jangan kita menjadi orang yang kemarin kita ceritakan. Mereka minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Tapi marilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi ya yang kita mungkin 60 menuju OTW al-maut ini hanya beberapa tahun bisa menutup kerusakan ataupun kekurangan-kekurangan di 50 tahun yang lalu. Maka segera perbaiki diri kita ya, hindari banyak-banyak sengketa, apalagi dengan kerabat, Masya Allah, dengan anak, Masya Allah ya. Karena ada Bu sudah sepuh tetapi dia ada konflik dengan anaknya ya, mungkin tidak cocok, mungkin berbeda pendapat. Siapa yang akan merawat orang tua ya, Masya Allah. Tapi ya kita sebagai anak juga tidak boleh mergenggeng ya Bu ya, maunya menang sendiri. Oh kalau bapak kan nggak tahu, aku yang ngalami misalkan ya. Masya Allah, kita dulu sudah pernah dibahas tentang bentuk-bentuk uququl walidain adalah cara berbicara yang merasa diri paling benar walaupun dia benar, atau walaupun orang tua salah, maka hendaklah kita tetap berucap dengan kaulang karimah, dengan ucapan yang lemah lembut, yang mulia ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati sahabat ketika ibunya itu meminta untuk meninggalkan agamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah untuk jangan begitu. Walaupun benar engkau berada di atas agama yang lurus sementara orang tuamu itu syirik, berarti ibumu memerintahkan engkau berbuat syirik, maka jangan engkau patuhi, tapi jangan engkau pula mengatakan dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan ucapan yang lembut. Nah ini, maka ini bagi orang tua, kita semua orang tua nggih Bu, ya, anak-anak kita itu nanti di akhir bisa jadi bersengketa Bu, ya, padahal kita tuh butuh untuk ditemani, disuapi, nanti mungkin akan dirawat, ya. Maka janganlah kita keras, hatinya keras, ya. Demikian juga keras kepala, ya, Masya Allah. Tapi ingat Bu, semua itu tergantung dari bagaimana hari ini kita, ya. Untuk menuju bagaimana akhir kita itu adalah ditentukan dari bagaimana hari ini kita. Ya, ada sebuah syair yang mengatakan, ya, peribahasa Arab yang mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup dengan kebiasaan pasti dia matinya sesuai kebiasaan. Kalau kita kebiasaannya keras kepala, ngeyel, dibilangi angel, ya nanti di akhir hayatnya kita akan menguji anak-anak, ya. Kita dibilangi monggo istighfari Pak, Bu, gitu deh, jawabannya apa? Wis istighfar nang ati katanya, ya. Masya Allah. Ngaji misalkan katanya, aku wis ngaji nang ati. Nah, dia merasa tidak mau dinasehati karena tadi, ya, kerasnya hati, ya. Maka ini tentunya adalah sebuah pembiasaan seperti tetesan batu, ya Bu, tetesan air pada batu yang dilakukan secara terus-menerus, ternyata batu itu bisa berlobang. Padahal hanya air setetes, tapi ketika dilakukan terus-menerus bisa membuat lubang tadi, ya. Demikian juga tadi karakter yang dia itu, kalau kita tidak terbiasa menundukkan diri kita, ya, hawa nafsu kita, sabar, ngalah, ya, seperti itu, kita itu nanti di hari tua siap-siap Pak, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang hatinya dilunakkan oleh Allah, ya Bu. Ya, makanya kita juga melatih Bu, karena itu butuh latihan. Jika sekarang misalkan, ya, kita selisih dengan anak beda pendapat, selagi di perbedaan pendapat itu tidak merusak agama dan akhirat kita, ngalah sudah, ya. Karena ada orang yang anak dengan orang tua itu mergenggeng terus saja dipertahankan hanya karena kayak mau sih siapa sih ngelewat gitulah, ya. Masya Allah, perkara sepele. Mungkin jawabannya adalah yang lewat itu adalah Pak Fulan gitu, bukan wong wadon, wong lanang Pak gitu. Masya Allah, wadon kok lanang Pak, boksin dalam aku. Masya Allah, misalkan, nah, ini masalah seperti ini, ya, untuk diperdebatkan, jangan, ya. Demikian juga kita orang yang tua pun demikian lah, ya, karena ini semuanya adalah butuh latihan. Demikian juga jangan semakin tua semakin fokus pikirannya kepada harta, ya. Harta. Yang diingat adalah hartanya, ya. Bagaimana nanti warisannya, ya. Bagaimana terus, padahal ingat, setiap orang yang meninggal memang diiringi oleh 3, hartanya, keluarganya, dan amalnya. 2 ini kembali Bu, ya, keluarga dan hartanya itu kembali. Tetapi yang akan menemani adalah amal solehnya. Jadi kalau sudah tua janganlah kita keras hati untuk mempertahankan ini nggak bisa, pokoknya ini terus, ya. Masya Allah, ini akan merusak, ya. Karena apa Bu? Orang yang hatinya keras tadi, ya, senantiasa memperturutkan hawa nafsu, ini sedikit demi sedikit itu akan merusak hati, ya, merusak hati. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat adalah boleh kita meminta panjang umur, yang penting baik amalnya. Jadi ini yang keempat adalah boleh kita berdoa Bu kepada Allah, ya. Ketika dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bertanya, Ayyun nasi khair, manusia yang baik yang seperti apa ya Rasulullah? Tadi yang apa Bu? Man tala umuruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Maka kita meminta kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan panjang umur. Boleh? Boleh, tapi panjang umur jangan yang menguji ya Bu. Ya, jangan yang rewel, jangan yang sakit, tetapi panjang umur tadi ya, yang tidak menguji. Pikun ini termasuk menguji loh Bu. Orang yang pikun biasanya dia sehat Bu, fisiknya sehat, tetapi pikun. Tapi itu jangan dikira ini bisa membuat orang lain teruji ya. Misalkan sudah makan ya, dibilangnya apa? Belum ya, padahal piringnya masih di sini. Aku nih kapan makannya? Gitulah ya, sambil marah-marah. Akhirnya anak kan terpancing sambil pegang piringnya sambil tang 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 gitu ya. Lihat ini, lihat Allah ya, menguji kesabaran. Mungkin di awal-awal sakit sabar, tapi kalau sudah sakitnya lama ya Allah ya, ini semuanya adalah ujian ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh kita meminta panjang umur, boleh kita meminta husnul khotimah ya. Siapa yang tahu doanya? Nantilah ya di akhir ya. Baik, jadi boleh kita meminta kepada Allah agar diberi umur yang panjang. Allahumma ya Allah, akthir mali wa waladi, perbanyaklah hartaku dan anakku. Masya Allah. Allahumma akthir mali wa waladi. Terus wa barik li fima a'taitani, berkahilah dari apa yang kau anugerahkan kepadaku, ya anak, ya harta, ya kesehatan, ya ilmu ya. Kemudian wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli, panjangkan umurku tapi dalam ketaatan ya, panjang umur tapi taat terus kepada Allah ya. Wa atil hayati ala ta'atik, terus wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli, perbaikilah amalku, panjang umur tapi amalannya semuanya baik, yang diucapkan, yang dikeluarkan, dzonnya itu semuanya adalah baik. Maka silahkan berdoa ya, doa meminta panjang umur tapi dalam kebaikan. Atau kita meminta kepada Allah berlindung ya dari apa? Dari dikembalikan pada usia yang sangat renta ya. Karena ada orang yang diberi usia, ya Allah ya, kasihan usianya sudah sampai 90 tapi dalam keadaan ya merepotkan, ya pikun, ya tidak tahu ya, sampai dia sudah tidak sadar, mungkin buang air kecil ya dan besar seperti itu. Kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak dikembalikan kepada selemah-lemahnya umur ya, seburuk-buruknya umur ya. Mungkin berarti kita tidak tahu apakah umur yang buruk itu ada di usia 70 ya, 80, tapi kita berlindung, mudah-mudahan kita diberi usia yang cukup lah ya, Masya Allah. Karena ada yang sudah usianya 90 itu sudah merasa repot Bu, merasa teman-temannya sudah tidak ada ya. Demikian juga kita meminta kepada Allah dalam zikir pagi mungkin ya, atau zikir petang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas dan hari tua yang buruk. Hari tua yang buruk tadi ya. Maka kita boleh meminta kepada Allah agar diberikan umur yang panjang tetapi amalannya banyak. Kemudian yang kelima, seseorang yang bertambah usia hendaklah dia semakin baik ya. Seperti padi ya Bu, semakin tua semakin isi. Karena apa Bu? Kita akui Bu, kita duduk di majelis ilmu ini nggih Bu, sudah berapa lama nggih Bu? 2 tahun ya, Masya Allah ya. Ibu-ibu kan sudah dipenuhi ilmu ya, berarti semakin ilmunya bertambah semakin dia tawadhu, semakin dia yang dicari adalah ridhonya Allah.
Dia sudah tidak lagi memperturutkan hawa nafsunya, menang sendiri, egois, ya, merasa aku orang tua harus begini-begini. Tidak, semakin merunduk. Ilmunya sudah semakin menguasai, dia semakin ridho dengan ketetapan Allah, ya. Dia sudah semakin banyak bersyukur sehingga dia tawadhu, rendah hati, masya Allah, ya. Tidak lagi seperti pakis, ya Bu. Semakin tua semakin ngejejer, kaku, alot, gitulah ya, masya Allah. Diomongi angel, menangi dewek, masya Allah, ya. Jadi semakin orang berusia, hendaklah dia semakin baik amalannya. Maka apa yang harus dilakukan tadi ya, ini sebab dari yang kelima, setelah tambah usia tadi harus semakin banyak amalannya. Di antaranya adalah lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Amalan wajib, masya Allah, ya, karena yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan-amalan wajib. Kalau kita mau menambah sunnah sementara kita sudah tidak mampu, yang penting jangan tinggalkan yang wajib, ya, jangan tinggalkan wajib. Atau dalam keadaan kita lemah, tapi kita lemahnya masih berada di atas sunnah, ya, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Contoh yang wajib itu apa ya Bu? Ya sholat. Ya hanya sholat saja ya Bu. Tapi kita harus ingat Bu, ada kewajiban seorang istri loh Bu. Apa Bu? Berbakti kepada suami. Jangan kita merasa sudah tua ya, lalu kita sudah tidak bakti lagi. Ada yang hari tua malah banyak cekcok ya. Hari tua malah banyak ribut ya. Semuanya pada otot-ototan gitulah ya. Nah, tidak demikian. Kemudian ia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menghindarkan lah ya. Sudah tua itu jangan sibuk ya. Yang dipegang apa Bu? Alhamdulillah. Sudah jawab sendirilah. Semakin tua semakin sibuk, masya Allah ya. Kelihatannya ghadul basar, menundukkan pandangan. Ternyata justru lagi ndilek. Dilek, lihat gambar-gambar, ayu-ayu banget ya, masya Allah ya. Lihat TikTok, sudah 10 lihat TikTok, lihat apalagi lah ya, macam-macam ya. Mungkin melihat ya itulah tadi dari status orang akhirnya muncul suudzon ya, padahal kita diperintahkan untuk husnudzon ya. Husnudzon itu bukan kepada Allah saja Bu, tapi kepada manusia ya, supaya kita tidak membuat dosa. Karena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan suudzon itu dari hati ya, lisan nggak ngomong, hatinya ya. Hatinya mungkin kalau diterjemahkan, jebule orangnya anak ya, dan sebagainya ya, sehingga menimbulkan sebuah tuduhan-tuduhan yang belum tentu kebenarannya ya. Inilah ya, terkadang kita sibuk mengulik-ulik kesalahan orang lain, ternyata dia lupa terhadap kesalahan dirinya sendiri. Ini masih di yang subbab yang kelima ya, yaitu kemudian ia hendaklah menambah amalan-amalan sunnah. Kalau kita mampu menambah amalan-amalan sunnah, silahkan ditambah ya duduknya kita. Karena kita kalau sudah semakin sepuh Bu, kalau diajak jalan-jalan sudah nggak minat ya. Jalan-jalan yuk ke mall, kesel gitulah ya, masya Allah. Nah makanya kalau di rumah ya sudah sambil duduk-duduk ya silahkan ya. Mungkin kita menambah dengan amalan sunnah berzikir, baca Quran, atau mungkin sholat-sholat sunnah yang lainnya ya. Ini pernah Bu, Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua ya, kemudian dia memanggil, ya Rasulullah sini gitulah ya. Aku sekarang sudah tidak bisa ngaji ya, ibaratnya untuk taklim ke sana mengikuti engkau ya Rasulullah ibaratnya. Apa amalan yang bisa aku lakukan, yang bisa aku lakukan ini, aku sudah tua nggak bisa kemana-mana. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk banyak berzikir dengan mengucap Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah itu saja ya, nilainya bernilai sodakoh, masya Allah. Jadi silakan ya menambah amalan-amalan sunnah ya. Jangan kita lagi ngasonya yang dilihat HP. Ini aku banget Bu, ya apa enggak?
Apa saya saja nih ya? Masya Allah. Iya, layah-layah ya HP, duduk sudah bukan buku yang dibaca, lagi-lagi HP ya. Lihat kalau WA sudah habis semua, lah lihatlah status orang ya. Masya Allah, begitu status orang diulangi lagi biar jelas, padahal sudah habis, sekali lagi biar jelas ya. Masya Allah, begitu status orangnya itu kalimatnya begini-begini, langsung terus kita nyinggung aku nyinggung aku Masya Allah ya. Sehingga muncul lagi suudzon ya, karena aku tahu dia habis ketemu aku nih kemarin ya. Masya Allah. Jadi ini yang demikian itu bisa merusak ya, supaya kita monggolah di akhir-akhir usia kita yang sudah semakin bertambah. Ini bukan nasihat untuk yang tua saja. Kalau yang muda sudah memulai berbuat baik seperti ini, Masya Allah, berarti sedang membiasakan. Karena tadi ya peribahasa Arab mengatakan seorang meninggal sesuai kebiasaannya ya, sesuai dengan kebiasaannya. Demikian juga nanti ba'atsa alaih, pada hari kiamat dia dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal ya. Semuanya itu berurutan. Finishingnya adalah dari bagaimana akhir hidup kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal perbuatan itu tergantung dari akhir hayatnya. Ditutup usianya bagaimana, dia baik, ya nanti di alam barzah dia kepenak ya, di padang mahsyar dia enak terus, kepenak terus ya. Tapi kalau di akhir hayat dia buruk, hati-hatilah ya. Jangan-jangan dia yang termasuk orang yang minta dikembalikan ke dunia hanya untuk beramal soleh. Kemudian ya, menambah amalan soleh di situ tentunya banyak ya Bu, untuk mungkin kita banyak berwasiat ya, untuk sodakoh ya, sodakoh sunnah, amalan sunnah itu berupa sodakoh misalkan ya. Karena apa Bu? Seorang yang dia telah meninggal pun ada sebuah dalil yang mengatakan, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bersodakoh. Masya Allah, berarti sodakoh ini adalah suatu amalan yang sangat bermanfaat untuk diri kita nanti ya. Maka silahkan ya, dengan bertambah usia semakin kita sangunya semakin banyak, semakin baik. Kemudian memperbanyak tadi ya Bu, bertasbih, tahmid, istighfar dan bertaubat ya, beristighfar. Masya Allah ya. Jangan kita menyepelekan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih dengan menghadirkan hati kita, ya Allah ini aku lagi OTW ya, sudah hampir mau finish ibaratnya ya. Ampuni dosa-dosaku ya Allah, terimalah amal-amal ibadahku ya Allah ya. Kemudian rutinkan untuk membaca zikir pagi dan petang ya, karena mungkin dahulu ya, orang tua kita itu tidak merutinkan zikir pagi dan petang, karena dalil ini sebenarnya sudah ada ya, dari dulu itu sudah ada ya, tetapi mungkin karena kejahilan orang tua kita tidak mengajari kita ya, maka kita yang sudah tahu insya Allah sudah mendawamkan ya Bu, membiasakan zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu apa Bu? Tameng, bukan saja tameng di depan, tapi ibarat baju besi yang ketika di dalam zikir itu kita meminta kepada Allah, Allahumma hafadni, pelihara aku, jaga aku, min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, wa an yamin, wa an shimal, wa min fawq ya, wa a'udzubika an adhamatika an uqtala min tahti. Meminta perlindungan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah ini zikir pagi itu baju besi, sehingga yang namanya baju besi Bu, ketika orang mungkin akan memberikan madorot kepada kita berupa panah, bisa juga panahnya akhirnya mantul kembali kepada orang yang mendolimi. Nah ini untuk kita dawamkan. Kalau kita misalkan ya Bu, zikir pagi petang belum hafal, saya lupa itu, oh mungkin sini sudah ada ya, dulu pernah dibagi ya Mbak Azah. Iya, zikir pagi petang dibaca setiap habis sholat, tidak sampai berjam-jam, paling hanya ya 15 menit lah ya, 15 menit tapi dibaca itu sebagai benteng
Ya, demikian juga benteng kita dari api neraka. Ya, karena di dalam zikir pagi petang, masya Allah, ada sayyidul istighfar yang membaca di waktu pagi dengan yakin, maka ketika meninggal baik di waktu pagi sampai sore, sore sampai pagi, ya, maka dengan sayyidul istighfar tersebut dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita semua cita-citanya sama nggih Bu? Iya. Baca sayyidul istighfar, karena di dalam zikir pagi petang itu ada berapa poin ya Mbak? Sekitar 18 poin lah ya, atau 21 poin sudah masuk ayat kursi, al-ikhlas, falak dan nas ya. Masya Allah, itu akan menjadi benteng. Maka sebelum mata kita semakin kabur, mumpung masih kuat dibaca ya, mumpung kita belum buyuten. Kalau buyuten kan sambil pegang lah tulisannya tiba kabeh gitu ya. Masya Allah. Jadi mumpung belum mata rabun, buyuten gitu ya, mari kita biasa membaca. Kalau mampu menghafal, masya Allah ya, mampu menghafal luar biasa. Maka lakukan untuk membaca zikir pagi dan petang. Kemudian perbanyaklah sholawat ya, perbanyak sholawat. Dan ingat, untuk kita mengisi hari-hari kita nggih Bu, sambil memenuhi amal ibadah kita, yang perlu kita ingat, marilah kita merubah amalan-amalan mubah bernilai ibadah ya. Sudah tua tetapi merubah amalan mubah. Amalan mubah itu adalah amalan yang lebih sering kita lakukan nggih Bu. Apa sih Bu amalan mubah? Diantaranya makan, minum, tidur, ke kamar mandi, duduk, nyapu, buka pintu, buka jendela, ini semua mubah. Masya Allah, mau nyuci, mau isu-isu gitu nggih. Agar amalan-amalan mubah itu nilainya ibadah, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan gerakan kaki loh Bu, gerakan kaki ke kamar mandi kiri, jangan kanan, kiri, itu sudah dapat pahala ya. Apalagi ditambah lagi dengan membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita dapat pahala ya. Kemudian keluar kaki kanan itu juga pahala. Kemudian membaca doa ghufranaka ya. Kita melatih, sudah tua hak gitulah ya. Ini kan pelajaran TK ya Bu? Iya, Masya Allah, pelajaran TK. Tapi saya sih insya Allah husnudzon lah ya, ibu-ibu sudah hafal dan sudah merutinkan. Saya hanya mengingatkan kembali untuk setiap saat mau ke kamar mandi, baca itu, kaki kiri masuk, kaki kanan ketika keluar. Belum lagi makan Bu, Masya Allah, hatta itu sebuah kerupuk kecil ya. Ketika mau makan ya, diganti, pindah tangan kanan, nyigit mendoan ya, mendoan di tangan kanan, cengis di tangan kirimu ya. Coba perjalanan cengis dari tangan kiri ke kanan berapa lama? Masya Allah. Tapi membuat setan marah dan kita mendapatkan pahala nggih. Ya ora sedep. Nah ini, jadi jangan kita indikasikan yang namanya ibadah itu sedep gitulah ya. Kalau kita mau pingin sedep ya dilembar ya mendoanya, cengisnya ditata, linting, Masya Allah, dilinting, jadi setiap gigit ceplus, setiap gigit ceplus ya, Masya Allah. Nah, itulah amalan-amalan mubah agar bernilai ibadah. Itu baru makan Bu, baru minum, masuk ke kamar mandi, belum yang lainnya. Masya Allah, kita ngelepas baju, pakai baju sehari berapa kali Bu ya, Masya Allah. Ketika melepas kita membaca doa bismillah, ketika pakai baju baca bismillah. Terus alhamdulillahilladzi kasani hadat wa razaqanihi haulim minni wala quwwah. Ya Allah, ternyata di dalam hadis disebutkan setiap orang membaca ini ketika mau pakai baju Bu, Allah akan hapuskan 1000 dosa diganti dengan 1000 kebaikan.
Masya Allah, mau tidak sayang bagaimana Allah kepada kita di akhir-akhir hayat kita, ya, menuju tadi finish kita sudah dipenuhi dosanya, diampuni. Dan doa itu ada keistimewaan yang sama, yaitu pada doa setelah makan, doa pakai baju, dan doa ke pasar, ya. Nah, itu 3 doa ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, siapa yang membaca doa ini akan dihapus dosanya. Bahkan ada yang dalil yang mengatakan 100.000 dosa. Masya Allah, ya. Ini kita rubah amalan-amalan harian kita bernilai ibadah. Maka ibu-ibu kan tiap hari ke pasar ya, Bu? Oh enggak, nggih. Oh, ibu masih? Masya Allah, alhamdulillah. Sampun hafal dalam mencari nafkah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Sudah hafal doanya? Sampun nggih, rumiyin nate nggih? Alhamdulillah. Setiap hari ke pasar, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, belum lagi tidur kita, Bu. Tidur ya beboh gitu nggih. Tapi jangan, ya. Jadilah nenek yang bersahaja untuk banyak memberikan wasiat. Nak, kamu jadi anak solih dan soliha, ya. Orang tuanya berarti anak-anaknya, untuk dia, nak, nanti kalau ibu sakit, ya diingatkan, ya, biasa baca dzikir pagi, mok lupa ya dibacakan. Dan jangan lupa kalau tiba-tiba anfal dan sebagainya, ditalkin, ya. Jangan panik, jangan ketungkul nangis, tapi ditalkin, ya. Gak apa-apa kita berwasiat seperti itu, ya, Bu, agar dia membantu mentalkin, ya. Karena kita tidak tahu, Bu, ya, kapan ajal kita. Jangan-jangan ya itu tadi kita masih kita lagi lupa. Tapi insya Allah seorang yang beriman, orang yang berilmu, dia akan diingatkan terus oleh ilmunya. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan seorang di usia senja, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk beramal soleh, sehingga kita nanti diwafatkan pun dalam puncak-puncaknya dia beramal soleh. Andaikan datang kepada kita uzur, sakit, ya, ataupun yang lainnya, maka Allah akan tetap memberikan pahala sebagaimana kita dalam keadaan sehat. Kalau sehatnya biasa ibadah, datang sakit yang tidak sempurna ibadahnya, Allah akan menyempurnakan dengan kebiasaan kita. Itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk terus beramal soleh hingga ajal menjemput. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk materinya pada hari ini. Sebelum kajian ini ditutup, apa ada yang bertanya terlebih dahulu, Ibu? Alhamdulillah. Iya betul. Monggo Ibu. Bu siapa ya, Bu? Biar saya semakin kenal dan sayang. Ibu. Iya betul. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaan, okay. Maksudnya kebiasaan itu yang bagaimana? Ya. Kan banyak sekali penafsirannya, seperti kebiasaan semuanya itu gede itu kan jualan, sebenarnya pas jualan. Ya. Saya kan di akhir-akhir di hari kelas saya kemarin kan ngajar, berarti besok pulang. Ya. Tahu bagaimana itu? Ya. Soalnya kan saya pernah melihat di TV itu seorang pawang ular meninggal karena ular. Ya. Terus kan bilangnya gini, kalau itu pawang ular yang meninggalnya dimakan ular. Nah, saya kan juga sebetulnya waktu itu juga sering saya mendengar di TV itu kan. Saya juga ini kok muncul ada materi gitu. Dan saya kan juga berpikir maksudnya kebiasaan masa lalu waktu masih muda, apa kebiasaan yang bagaimana? Iya, bagus sekali, Masya Allah.
Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi seseorang hidup atau seorang meninggal, man asa, siapa yang hidup dengan kebiasaan maka meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ini kalau mau arti yang sesungguhnya itu adalah kebiasaan baik atau amal soleh, maka dia meninggal di atas amal soleh. Ya, karena apa? Bisa jadi dia itu pedagang, ya, bisa jadi dia guru, ya. Tetapi kebiasaan dirinya itu adalah ya antara sholat sebelum ke pasar, sholat duha misalkan, kemudian masuk pasar berdoa, di pasar sambil nunggu pedagang dia sambil berzikir, ya misalkan. Maka dia meninggalnya adalah sesuai kebiasaan itu adalah dia beramal solehnya, ya. Kebiasaan di dalam beramal soleh, amal solehnya tadi, ya, ini yang paling pas adalah sesuai dengan amalnya. Karena tadi innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari akhirnya, ya. Kalau akhirnya dalam ketaatan, dia meninggal dalam ketaatan, ya. Karena kita juga sering mendapati, Bu, ya, dia itu mungkin kebiasaan dia itu tukang becak misalkan, ya. Tapi deneng dia meninggalnya di atas kasur begitu, ya. Ya, bukan berarti begitu, ya, bukan berarti, tapi tergantung dari amalnya, ya, tergantung dari amalnya. Maka kebiasaan adalah bagaimana kebiasaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang makna yang sebenarnya. Adapun kebiasaan adalah bisa jadi pekerjaannya. Andaikan pekerjaannya adalah kebiasaannya adalah perbuatan maksiat. Contoh, seorang pemabuk hidupnya terus mabuk-mabuk, maka dia akan meninggal sesuai kebiasaannya, yaitu dalam keadaan mabuk. Karena orang yang seperti ini tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin, ya, kemungkinan kecil untuk dia menjadi orang yang pemabuk itu sholatnya tepat waktu, berjamaah, beramal soleh, kayaknya tidak, ya. Maksudnya kemungkinan kecil dan sangat kecil, ya. Tapi yang namanya pemabuk dia sudah mengingkari perintah Allah, larangan Allah diterjang seperti itu. Jadi kembali yang paling benar itu adalah tadi tentang amalnya. Dia beramal adalah amal soleh, maka dia meninggal di amal soleh. Amal amal buruk, ia pun meninggal di amal yang buruk. Begitu, Ibu. Lagi. Iya, Pak. Ada kejadian. Iya. Orangnya itu suka judi. Iya. Ini kejadian. Iya, betul. Suka judi. Kemudian dia jatuh, pas main judi itu jatuh. Kemudian kan pendarahan otak. Iya. Kemudian kan 3 hari kemudian meninggal. Iya, betul. Tapi dia kan punya komunitas judi yang banyak sekali, ya. Oh iya. Sehingga akhirnya pada saat meninggal itu waktu dia disolatkan di rumahnya, yang mensolatkan banyak banget. Nah, pertanyaan saya, padahal kan saya pernah mendengar bahwa kalau orang meninggal yang mensolatkan paling tidak 40 orang ahli tauhid. Nah, itu padahal kan sholatnya mereka itu teman-teman itu entah pemabok dua apa tidak, saya juga nggak tahu. Iya. Pokoknya yang Rasulullah saja itu yang mensolatkan banyak banget. Saya sampai bilang ke tetangga itu saya juga nggak tahu sih, ya. Iya, betul. Itu sih mensolatnya malah sampai berapa baris. Iya. Di ruang dia disemayamkan itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Iya. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, bunyinya begini. Ada seorang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal jengkal. Tetapi takdir telah mendahulunya, ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada orang beramalan-amalan ahlun nar, maksiat, molimo, ibaratnya full gitulah, ya. Jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal, tinggal cemplung gitulah, ya. Tetapi takdir telah mendahuluinya, maka dia meninggal ternyata dalam keadaan husnul khotimah. Ini dari pandangan manusia seolah-olah gak adil, ya. Bong apik-apik kok su'ul, yang ala-ala kok husnul. Nah, ini contoh itu wallah alam apakah dia husnul khotimah, ya. Di pandangan manusia tadi tukang judi dan sebagainya kok yang nyolati banyak. Ternyata dalam syarah hadis itu disebutkan
Kenapa mereka yang beramalan dengan amalan-amalan ahli surga dan jarak dengan surga tinggal sejengkal kok dia malah masuk neraka? Ini tafsirnya adalah itu orang yang beramalan dengan ahli surga itu di pandangan mata manusia soleh, pinter ngaji, senang ngaji, ya begini. Tetapi di mata Allah, di pandangan Allah, dia itu tidak ikhlas. Dia beramal dalam hatinya supaya ya dilihat orang, ya dipuji orang, disanjung orang, ya. Makanya ya pamer. Karena apa? Yang mengerti hati seorang itu hanya dirinya dan Allah. Demikian juga ahli maksiat tadi. Di mata manusia itu orang yang buruk dan sudah menjadi tabiat manusia, nggih Bu. Terkadang kalau melihat satu keburukan itu sudah sebar uyah, dia orang nggak ada apik-apiknya, iya kan ya? Tapi kita tidak tahu di tidur malamnya orang tersebut dia bertaubat kepada Allah. Apa kita tahu? Tidak. Demikian juga orang yang koma itu, begitu dia koma, siapa tahu Allah memberikan dia kesempatan untuk, ya Allah, aku sudah begini, aku bertobat kepadamu ya Allah. Itu juga tidak tahu, yang tahu hanya dirinya dan Allah. Jadi ada hadis yang mengatakan demikian, Bu. Jadi ini merupakan, kita tidak boleh menjas juga mengatakan begini, itu si fulan baik banget, itu tuh ahli surga. Itu kita tidak boleh, Bu, karena kita tidak tahu, ya. Bahkan kepada orang kafir pun kita tidak boleh mengatakan kayak wis bakal yang udah di api neraka, karena kita tidak tahu. Siapa tahu akhir hayatnya dia masuk Islam, ya, kita tidak tahu. Atau kita juga mengatakan ahli neraka, itu ahli neraka, ya. Ternyata suatu ketika dia bertobat dari dosa-dosanya. Jadi ngaten nggih Bu, bisa jadi orang tersebut yang tadi dikiranya orang yang baik, ternyata dia malamnya oleh Allah diberi kesadaran yang sejenak, sadar kok aku sih di ruang apa, ya Allah, astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah atas dosa-dosaku. Bisa jadi taubatnya diterima, karena innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima taubat hambanya sampai nafas di kerongkongan. Nah, mungkin ketika sadar dia masih merasa hidup begitu ya. Habis itu diberi kesadaran, tidur lagi, ya, tidak sadar lagi, juga bisa jadi. Ngaten nggih Bu, wallahu a'lam. Cukup. Terus pundi? Iya, otak amal. Oh, lotah, loman. Oh iya. Iya, kenapa ada orang yang sering nolongnya dari hasil curian misalkan ya. Oh. Iya, hasil judi, aku sodakoh lah ke masjid. Ini bagaimana ya? Masya Allah, pertanyaan yang bagus nih Bu. Iya, ya. Innallaha thayyib, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyib, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, gitu ya. Jadi kalau mau untuk yang baik, hendaklah berasal dari harta yang baik, ya. Jadi kalau mau hasil curian untuk sodakoh, ya itu tidak baik, ya, dan Allah tidak menerima. Tapi mungkin manfaat untuk dibangun apa dan sebagainya, ya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, ya, karena Allah maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Ngaten nggih? Alhamdulillah.